begini. Ya, mari kita berdoa. Kembali kami berdoa kepada-Mu ya Bapa di surga, Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Kudus, 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 Yahweh Sebaot, Yusemi Yeshua Hamasya Kodua Akode. Terima kasih Bapa di surga buat kesempatan dan kepercayaan yang masih kami miliki dari Tuhan sendiri. Bahkan terima kasih buat kehidupan yang masih ada pada kami. Kami percaya kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami lewat hidup ini. Bahkan hari ini Kau percayakan kami semua berkumpul di bait Elohim milik Engkau ya Bapa, untuk mendengar pesan Tuhan bagi kami. Dan biarlah pesan Tuhan yang kami terima hari ini membuat kami hidup di dalam kebenaran dan senantiasa dalam pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan sendiri. Urapi kami dengan urapan Roh Kudus sendiri dan mampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak. Demi nama Yesus Hamas, Torah kami, firman yang hidup, mayim kami, air kehidupan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom alaikum. Puji Bapak Yahweh, kalau hari ini saya masih diberi kesempatan oleh Bapa di surga, bahkan kesempatan dipercayakan oleh Bapak Yahweh melalui gereja di tempat ini untuk saya melayani pekerjaan Tuhan yang dipercayakan di gereja ini. Itu satu kehormatan buat saya, Pak Gembala Sunungan dan juga Pak Gembala Aposan dan semua pelayan Amasya yang ada di tempat ini. Cukup familiar saya dengan wajah-wajah di tempat ini. Karena untuk kali yang kedua saya ada di tempat ini, dan juga Pak Gembala Sunungan bersama dengan almarhum senior saya, Opung Songkang Sinaga yang sudah beberapa kali berkunjung ke tempat kami. Dan saya teringat tadi ketika jumpa kali pertama dengan Bung Johnson Sinaga, saya pikir nyaris ini mengejawantahan dari Opung. Suaranya mirip dan menggelegar tanpa mic pun suaranya sudah tidak sekali ya. Dia menjamu saya dengan secangkir kopi mesti dalam gelasnya. Saya bersyukur. Ada suatu kehormatan buat saya. Rambutnya sama Pak. Rambut saya. Baik, ada sebagian mungkin yang belum kenal saya. Ada beberapa dunia yang katakan bahwa tak kenal maka kenal saya. Izinkan saya untuk menyampaikan perkenalan diri. Nama saya sebagaimana saya tercantum di sana. Saya dipercayakan oleh Bapak yang mengembalakan di gereja, mulai firman kehidupan seminarius yang berlokasi di Cibinong 4 ya. Usia saya sudah kepala 6, cucu baru 9. Cucu baru 9, saya percaya Tuhan akan percayakan dan ditambahkan lagi. Amin. Kita percaya gereja ini pun adalah milik Bapak, juga akan bertumbuh seiring dengan waktu atau kairos yang Bapak ya. Dan lebih daripada yang kita inginkan adalah pertumbuhan iman kita yang harus menjadi prioritas. Bukan kuantitas, tapi kualitas iman kita yang harus kita tumbuhkan dengan otoritas Bapak Yahweh. Dan saya percaya perkenanan Elohim Yahweh ada di tempat ini. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Bapak Yahweh, sebagaimana permintaan Pak Gembala Sunungan dengan tema kopi khotbah yang harus saya sampaikan hari ini, saya bergumul apa yang harus disampaikan untuk kita di tempat ini. Dan kebiasaan saya ketika saya mau menyampaikan setiap firman, saya harus bertanya kepada Roh Kudus. Saya harus bertanya. Mungkin saja firman yang saya sampaikan itu bisa menempelak benar-benar untuk menasihati. Karena firman Tuhan katakan di kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 6 dan dikatakan apa segala tulisan di dalam nama Elohim bermaksud untuk mendidik, mengajar dan lain sebagainya. Kalau hari ini saya ambil tema kopi saya tentang bersedia dikoreksi, saya khusus pribadi pun siap dikoreksi bagi Bapak Ibu di tempat ini. Dan kita pun harus memiliki suatu sikap kerendahan hati untuk bersedia dikoreksi, terlebih oleh firman Tuhan. Ya. Bapak Ibu dikasih Bapak Ibu, baik kita akan buka satu ayat yang menguatkan kita untuk hari ini dari kitab Tehillim atau kitab Mazmur. Kitab Tehillim atau kitab Mazmur. Sesuai dengan tema kita hari ini, kitab Tehillim atau Mazmur pasal yang ke-24. Pasal yang ke-25. Ayat yang kedua.
kitab Mazmur Daud. Ini pergumulan seorang Daud, pasal 26 maksud saya, ayat yang kedua, satu ayat saja, saya akan pakai sebagai secara apologetika. Ayat ini tentang pernyataan seorang Daud kepada Elohim pada waktu itu. Pujilah aku, ya Yahweh, dan buktikanlah aku, murnikanlah batinku dan hatiku. Perkataan ini ditulis oleh seorang Daud pada waktu itu sebagai wujud atau bentuk kerendahan hati seorang Daud. Kenapa saya ambil tema khotbah tentang bersedia dikoreksi? Ada begitu banyak orang-orang, termasuk orang percaya, saya harus berikan, ketika membuat sebuah kesalahan, tidak semua orang mau dikoreksi atau ditegur. Saya ulangi sekali lagi. Ketika membuat sebuah kesalahan, tidak semua orang bersedia ditegur atau dikoreksi. Kita cenderung membenarkan diri atau merasa paling benar. Itu fakta dan harus saya berani berkata-kata. Termasuk saya dulu ketika waktu itu. Temperamental kita sering kali ketika orang menegur kita, lalu siapa bahasa dunia kali itu? Kita cenderung membenarkan diri dan merasa diri paling benar. Saudara dikasih oleh Bapak ya. Orang yang merasa dirinya benar seringkali berpikir bahwa setiap keputusan atau perkataan itulah paling benar, dan sering menempatkan setiap keputusannya itu dengan menyalahkan orang lain, segala kelemahan dan kepentingan orang lain dia posisikan di tempat aman sampai benar. Padahal ada satu ayat firman Tuhan yang berkata di kitab Matius atau Matius pasal 7 ayat yang ketiga dikatakan bahwa selumbar di mata saudaramu kau lihat, tetapi balok di matamu tidak kau lihat. Matius pasal 7 ayat 3 berkata demikian. Seringkali ketika kita membuat suatu kesalahan orang lain atau menyatakan sebuah kesalahan orang lain, padahal diri kita pun nggak pernah luput yang namanya kesalahan. Bahkan mungkin terlalu amat sangat banyak. Tapi dengan begitu mudahnya kita cenderung mencari-cari kesalahan dan kelemahan orang lain, kita tempatkan. Dan ironisnya, fenomena ini banyak terjadi di kalangan orang-orang percaya. Dan saya banyak menambah berkata, kenapa hal itu terjadi? Saya berani katakan bahwa konsep pemahaman tentang iman itu yang belum mereka miliki dengan benar. Kalau hal ini mereka miliki, yang namanya penghakiman itu ada domainnya atau hak prerogatif itu bukan kita, tapi kita seringkali berkata begini. Kalau kita mau mencari setiap kelemahan orang amat sangat tinggi. Iya, maka itu dikasih oleh Bapak ya. Dalam beberapa minggu saya ada begitu banyak WA yang masuk ke saya, baik pohon makan, termasuk para hamba Tuhan. Seringkali dia berbicara ada begitu banyak polemik yang terjadi dalam pelayanan atau kehidupan rumah tangganya pribadi. Kenapa hal ini saya katakan? Saya seringkali bincang-bincang dengan mereka. Hal ini terjadi akibat konsep pemahaman tentang iman atau firman yang mereka belum paham dengan paham. Saudara dikasih oleh Bapak ya. Beberapa hari yang lalu saya dipercayakan oleh Bapak Yahweh untuk memberkati sebuah pernikahan. Dan ini bagi saya pernikahan yang sebuah amat sangat unik. Kenapa? Satu hari menjelang harinya nyaris terjadi, meskipun belum sah dilegalkan secara hukum negara dan sipil dan hukum gereja. Dan saya dipercaya untuk meminta pelayanan pekerjaan itu. Nyaris terjadi divorce atau perceraian. Dilema buat saya yang diminta dipercayakan untuk melayani pekerjaan ini. Kenapa? Saya tegas saya katakan kepada mempelai ini, kalau kalian masih mau berjalan dengan cara ini, saya tidak akan pernah memberikan pernikahan kalian. Dan saya sudah konfirmasi kepada Pak Payah. Ya, kenapa ini terjadi? Dua-duanya sama mengandung nama Bapak. Kenapa ini terjadi? Saling tuduh satu dengan yang lain. Si calon mempelai wanita menuding si calon mempelai prianya. Begitu pun sebaliknya dengan hal yang amat sangat tidak patut dan tidak wajar. Padahal kalau saya runut secara kronologis cerita dari mereka berdua ini, dua-duanya pun memiliki satu
kesalahan yang tidak bisa ditolerir secara iman. Dan ironisnya, kedua-duanya ini nggak pernah mau dikoreksi atau ditegur, malah ngotot bahasa orang Betawi bilang. Lu siapa? Emang lu doang perempuan? Lalu siapa lu doang lelaki di luar sana masih banyak? Bahasa ini dimunculkan satu hari menjelang pernikahan mereka. Nah, kenapa hal ini terjadi? Saya mau katakan tadi Bapak Ibu, Matius 7 ayat 3 tadi, selumbar di mata saudara hukum saya, tetapi baru di mata tidak boleh. Artinya, sering kali cenderung manusia itu mencari pembenaran diri, bukan kebenaran. Terlalu mudah berdalil hanya untuk membela diri. Padahal firman Tuhan katakan tidak seperti ini. Dan Daud mengeluarkan kata-kata ini menghadapi suatu dilema ketika dia hidup pada waktu itu. Tapi di sini kita mau belajar dari ketaatan seorang Daud. Dia bersedia dikoreksi. Bahkan dengan suatu kerendahan hati dia mau berkata bahwa ujilah aku, murnikanlah hati. Ada suatu bentuk kerendahan hati penundukan diri di hadapan Elohim. Bahwa sesungguhnya kita ini pun bukan apa-apa dan bersiapa-siapa, hanya perkenanan dan anugerah kasih Bapa Yahweh kepada kita. Tadi di awal saya bincang-bincang dengan Pak Johnson di sini. Meskipun ada sedikit error, saya koreksi, saya ralat dari perkataan beliau tadi. Memang kita hidup dengan kasih karunia, grace. Tapi tadi ada sedikit juga mungkin mau dilarang oleh Pak yang berusaha. Dan bagaimana bisa kita hidup kasih karunia, tapi kita masih dalam jurang dosa. Kontradiktif ini paradoks sekali. Betul kita hidup dalam anugerah kasih karunia. Bukan berarti kita bebas menegakkan semua perbuatan dosa. Hanya karena kita punya statement bahwa kita hidup dalam zaman kasih karunia yang menjadi suasana. Mohon maaf Pak Johnson. Sendiri. Karena pilih kasih Bapak ya. Daud di sini belajar mengingatkan kepada kita. Dia memiliki kedudukan yang amat sangat tinggi, begitu pun sebagai dia seorang raja. Tetapi ketika dia berbuat salah, dia berani mengaku. Bahkan ada ayat firman Tuhan yang harus menjadi pegangan kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan apa? Jika kita mengaku dosa kita, maka dia tersedia dan adil. Tapi persoalannya adakah begitu banyak orang yang tidak mau sekali menyembunyikan dosa itu? Sekecil apapun, berupaya, berusaha untuk dia tutup, padahal di dalam Bapa Yahweh itu semua transparan, terbuka. Gak ada yang bisa kita sembunyikan dari Bapa Yahweh. Ini ketika Daud mau diberbuat, maka ketika dia berbuat dosa, dan dia berbuat yang tidak baik, dia mau berkata, jadikanlah hati kita. Ada ayat yang mengatakan demikian. Coba kita buka Mazmur pasal 51. Kita tahili atau Mazmur pasal 51. Saudara membacakan buat kita. Ayat 12 13 dikatakan apa? Mazmur pasal 51 ayat 12 dan 13. Iya, ayat 12 dan 13 dikatakan apa di sana? Ayat 12 dikatakan apa? Bangkitlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Nah, ketika Daud berbuat salah, dia dengan hati hancur datang kepada Elohim dan berkata seperti yang dikatakan. Dia berani mengaku. Dan ketika kita bisa melakukan hal itu, kita sudah mengakomodir pernyataan Daud tadi dalam setiap kehidupan kita. Pastikan belas kasih Tuhan adalah anugerah itu kita miliki. Ketika saya belum hidup di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh dalam Bapa, hidup saya boleh dikatakan penuh dengan dunia petualangan. Saya nggak perlu ceritakan detail di sini, kita semua tahu, lelaki pasti tahu. Bapak Ibu nggak boleh heran kalau kita melihat mungkin suatu saat ketika saya menerima ada berdoa renang, padahal saya perlu batik ya, seperti orang kaya. Bahkan sempat almarhum opung itu setingkat persis seperti itu. Ini rumah Pak Kepala ada dan kami rumah itu. Tolong dibuang. Itu berapa banyak dan harus saya keluarkan. Ini udah melekat pada hati.
Betul tidak Pak Lingkungan? Beliau pun punya contoh. Apa itu dikasih oleh bapaknya? Saya kedua orang yang keras kepala. Almarhum kedua orang tua saya sudah meninggal. Nggak pernah puas, ya, nggak pernah mampu menasihati saya. Saya merasa diri saya paling benar. Apa yang saya lakukan itu yang benar. Padahal di semua balik nasihat daripada kamar bapak dan mama saya waktu itu, ada satu pesan yang khusus yang ditujukan kepada saya. Tapi dengan begitu saya pinjam bahasa istilah firman Tuhan, obalnya saya. Konsekuensi itu saya terima. Nggak instan. Ada perjalanan waktu ketika saya menerima konsekuensi. Jadi kekerasan hati saya tidak mau ditegur dengan saya bilang. Rugi. Penyesalannya sudah terlambat. Jadi ketika Tuhan berbicara kepada kita hari ini melalui firman ini, kita harus bersedia dikoreksi. Siapapun yang mengkoreksi kita, berdasarkan kebenaran firman Tuhan, kita harus legowo dan terima dengan kerendahan. Ya. 2 Timotius 3:16 dikatakan, kita harus bersyukur Bapak Ibu. Kita adalah pribadi-pribadi yang sudah mengenal Elohim yang benar, dan kita bahkan dikenal oleh Dia. Galatia 4:9 berkata demikian. Sama-sama bacakan pengamal Apostol. Galatia pasal 4:9. Bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang dikenal oleh Bapa. Masa kita harus mau kembali hidup dengan keadaan seperti pasal pemati itu? Galatia 4:9 dikatakan apa di sana? Ya. Tapi sekarang sesudah kamu mengenal Elohim, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Elohim, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Amin. Bahwa kita sudah mengenal Elohim yang benar. Pegang. Kita mengenal Elohim yang benar dan Echad. Yahweh Sebaot Yesus Masih. Dan kita dikenal oleh Dia. Enggak semua orang dikenal oleh Bapa. Enggak semua orang mengenal Bapa. Tapi kita di sini dalam satu komunitas yang dipercayakan oleh Bapa sebagai gereja, kita adalah gereja Tuhan Masih. Kita dikenal dan mengenal Dia. Bersyukur. Kita semua ciptaan Elohim, tapi tidak semua orang mengenal Dia Sang Pencipta. Dan tidak semua orang dikenal oleh Dia. Itulah anugerah. Itulah anugerah. Bagaimana kalau kita sudah mengenal dan dikenal oleh Dia Elohim yang Echad atas hidup kita, yang berkuasa berdaulat dan otoritas penuh kita, kita mau kembali lagi pada konsep atau mindset yang lain, menghambakan diri lagi, dan itu fakta terjadi sekarang. Dan suatu keprihatinan buat saya sebagai seorang gembala yang percaya, ada banyak bahkan dikenalkan itu hanya karena persoalan hidup. Saya seringkali sampaikan kepada mereka, saya kunjungi door to door bahkan. Jangan kita lemah. Tuhan izinkan semua ini kalian alami untuk membawa kalian lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kita semua di sini adalah orang-orang yang berkualitas, punya integritas. Kita punya pendidikan dengan latar belakang akademik masing-masing. Ketika kita mau naik kelas, kita harus melalui namanya ujian. Itu tidak. Yang namanya ujian. Bagaimana kita bisa naik kelas ke level yang lebih tinggi kalau kita tidak mau melalui ujian? Aduh, Pak Gembala, aku udah kekuat, hopeless. Aku mau kembali ke kehidupanku yang lama. Milik saya. Ketika ketemu di suatu statement dari mulut Yesus. Hanya karena persoalan kehidupan. Kita semua di sini punya persoalan, punya perkumpulan yang mungkin hanya Bapak dan kita lain. Enggak semua kita bisa mengungkapkan. Ungkapkan kepada satu pribadi yang punya otoritas seperti itu. Itu yang terbaik. Saya pastikan Pak Gembala kita di sini dalam kapasitas beliau sebagai seorang pekerja di sektor banyak pergumulan. Saya pun sebagai yang dipercayakan menjadi gembala punya pergumulan yang bahkan amat sangat berat. Tapi saya percaya dengan iman semua pergumulan ini ketika kita bawa, kita serahkan dan percayakan kepada Elohim yang punya otoritas hidup kita, pergumulan itu menjadi ya semua. Kalau kita tahu Elohim kita memiliki beberapa gelar, Elohim Rafa yang sang penyembuh, Elohim Jireh yang mencukupkan, yang menjadi Elohim Shalom dia menyediakan target kita buat kita, Panji keselamatan kita, Elohim Nisi. Ya pegang itu
Mboknya apa sih mboknya? Ada orang Jawa di sini. Karena istri saya orang Jawa. Mboknya ini bahasa pikir mbok saya sulit, mboknya dia saya terima. Kan begitu bahasa. Ya begitu Bapak Ibu. Saya sering kali dikoreksi oleh anak saya, nama istri saya. Ketika saya salah, saya siap kan begitu. Saya butuh ditegur. Bahkan di sini pun kalau ada yang salah ketika saya menyampaikan di ketika hari ini melayani, tolong jangan sungkan tegur saya, ingatkan saya. Itulah namanya kasih. Karena firman Tuhan katakan bahwa ketika kita tahu hal yang benar tapi kita tidak melakukannya, kita berdosa. Begitupun saya nggak akan pernah sungkan kalau ada saudara kita di sini yang berbuat setiap sesuai dengan kebenaran, saya berani menegur dengan kasih. Dengan kasih. Jangan berkata seperti itu. Ujilah aku, ya Yahweh, dan buktikanlah aku, murnikanlah hatiku dan hati. Tetapi ada begitu banyak ketika dulu waktu saya masih aktif di sebuah lembaga gereja yang besar yang kagak dunia, takut dia menyanyikan lagu salah seorang ciptaan. Tuhan, jangan nyanyi itu dong. Loh, bagaimana bisa? Mungkin pencipta lagu ini terinspirasi oleh ayat ini. Bagaimana sih kalau diuji benar-benar diserius sambil Tuhan atau apa kita? Tuhan memang itu harus terjadi. Tapi dari tempat itu, jangan takut yang namanya diuji. Karena ujian kehidupan akan membawa kita ke level yang lebih. Dan bahwa sesungguhnya kita hidup di dalam sekolah kehidupan, kita harus mau belajar dan diajar oleh satu pribadi, mentor kita yang terbaik, Ruach HaKodes, yang ada Bapak Yahweh itu sendiri. Jangan sungkan Bapak Ibu. Jangan sungkan. Di tempat kami dipercayakan mengembalakan ada satu jemaat yang memang punya karakteristik amat sangat keras, bahkan seringkali bertolak belakang pemahaman dengan saya. Tapi itulah dinamika. Oh enggak, bukan begitu Pak Kepala. Maunya begini. Apa kata gue? Dia mau mencoba menerapkan prinsipnya dia dalam suatu lembaga. Saya bilang gereja ini punya aturan. Saya pun harus mentaati aturan secara adil-adil yang dari pusat. Kita nggak bisa meskipun kita diberikan hak otonom untuk mengelola apa yang dipercayakan oleh gereja ini. Nggak bisa. Tapi begitu ngotot kita harus begini. Goyang gembala, kamu tersatu. Saya bilang begitu. Sempat dia resign beberapa lama. Ketika balik lagi. Saya bilang, kamu selama ini beribadah di mana? Di KJJ, GKJ sejalan-jalan. Kesana kemana? Cari alamat gak ketemu. Balik asal ke tempat kita itu. Balik di sana. Itu dikasih reda. Kemarin saya mau katakan, jika David mengalami suatu ujian, dia mau ditegur. Ketika dia berbuat dosa kesalahan, dia mau berani berkata, tahdir tanah, suatu pengakuan. Itu pengakuan. Nah, saya percaya kita di tempat ini adalah pribadi-pribadi yang memiliki kerendahan, siap ditegur. Teguran yang konstruktif membuat iman kita bertumbuh, membuat iman kita bertumbuh. Saya pernah dikomplain oleh jemaat kita ketika awal-awal pandemi. Saya nggak mau ngomong, saya nggak. Kenapa Pak Gembala mau pasir itu? Itu hak saya. Dan saya percaya darah Yesus sudah mengcover saya. Dan saya tidak pernah mengajukan untuk kalian tidak divaksin. Hanya karena militansi iman tidak akan menjadi suatu bumerang buat saya. Silakan. Tapi saya mau katakan, manifestasikan iman. Ikuti aturan pemerintah kalau itu yang terbaik. Ikuti. Sering kali begitu. Yang anak saya pun divaksin karena memang ada kaitan dengan pekerjaan. Dia harus memakai transportasi kereta api yang membutuhkan apalah
barcode dan segala macam sehingga awal kembali. Jadi kita adalah iman. Yang tidak boleh kita adalah menyangkal. Vaksin mau, silakan. Kalau memang ini berguna. Dan saya percaya Pak Gembala harus juga di sini. Kita semua baik Pak Gembala Posa dan Pak Dalam sebagai saya berusaha. Ada tugas tanggung jawab yang saya Bapak ya di desa. Tadi kami bincang-bincang seperti itu mulai ibadah. Kemudian ada pertemuan saya periode kita menginisiasi. Itu saya setuju. Suatu wacana yang bagus yang perlu kita realisasikan. Karena kalau sesungguhnya kita ingin memutuskan orang satu dengan yang lain, kita tidak bisa berjalan sendiri. Tadi saya berbincang dengan Pak Gembala bahwa pengakuan Bapak yang itu bisa pun, saya berani katakan belum ada yang soal pemanggilan penyebutan nama Yesus dan Yesus pun sampai hari ini masih dikorban. Saya dimintai pendapat oleh banyak hamba Tuhan tentang hal itu. Saya nggak mau masuk ke ranah itu. Biar kebenaran sebenarnya kita. Ini pun sebenarnya nggak perlu terjadi. Kalau masing-masing mau menyadari kembali ke itu baik, kembali pada firman, kembali pada firman. Kita harus siap dikoreksi oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan Elohim sendiri. Manusia itu pribadi yang mau mengoreksi itu hanya media atau alat fasilitas oleh Elohim untuk kalau hari ini saya dipercayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan melalui ayat ini buat kita itu lagi mungkin ini juga teguran atau koreksi buat kita, buat saya khususnya menyampaikan buat saya saudara dikasih oleh Bapak ya ada satu pribadi yang berbeda sekali dengan Daud yang tidak pernah mau ditegur dan dia tidak pernah menerima setiap teguran atau koreksi. Inilah bahasa firman Tuhan pribadi yang tegar tempuk, yang peras bebal. Tidak pernah dia merasa dirinya paling benar. Makanya tadi di awal saya katakan bahwa orang yang merasa benar seringkali berpikir bahwa segala keputusan dan perkataannya itu yang paling benar. Jadi sering menempatkan perkataan atau kelemahan atau kekurangan lain kepada posisi yang amat sangat banyak terjadi, bukan hanya di dalam kalangan dunia pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja, dalam dunia sekuler pun saya rasa mungkin banyak seperti itu, banyak yang seperti itu, dan kita harus berani, kita harus realistis menghadapi hal itu, dan fakta kan meneliti. Seperti dikasih oleh Bapak ya. Kita bicara iman bukan sebuah perasaan. Iman kata seperti itu. Kita bicara firman karena ini adalah apa yang tertulis, logos. Ketika ada kairos atau waktunya Elohim menyatakan sudah terjadi. Aku dikasih kepada saya banyak belajar dari almarhum Om Sultan pada waktu itu ketika beliau tegur saya, ingatkan saya ada satu pesan konkret yang disampaikan kepada saya pada waktu itu dan itu pasti saya ingat hari ini. Jadi saya coba terus menganalisa nah ternyata ini memang perkataan melalui hukum ini pasti ada ini. Saya bersyukur pelayanan Tuhan yang dipercayakan saya menggembalakan pun yang ada di tempat ini itu pergumulannya luar biasa. Saya seperti jadi kayak orang nomaden pindah-pindah dari rumah ke rumah, pindah ke mall di Cibinong. Kebetulan ownernya kenal baik dengan saya dipakai, diberikan kesempatan untuk memakai libur 1 tahun di ruang direktur di Cibinong City Mall sana. Dan sampai di sana berkumpul lagi di satu rumah, diresolusi oleh warga yang notabene nggak boleh. Itu berkumpul lagi. Sampai ya Tuhan izinkan kami dapat tempat sekarang. Itu pun masih berkumpul. 31 Januari besok harus kami perpanjang dengan nominal sekian, sementara dana yang belum cukup. Tapi saya percaya Elohim kita Elohim yang menyediakan. Amin. Kita manifestasikan perkataan. Dan saya sering kali ditegur nasihat, bahkan dikoreksi, bahkan dikritik pun saya senang sekali. Saya senang dengan yang namanya sikap-sikap atau pernyataan-pernyataan
Bahkan saya terinspirasi ketika tadi ibu-ibu terkasih tempat menyanyikan lagu Kalau Aku Cari Damai. Itu penciptanya Ibu Mawar Simorangkir itu bersebelahan dengan kami sekarang di balik itu. Rupanya suami yang kami diserahkan kawan baik dengan Gembala Hasibuan. Beliau belum lama, 2 minggu yang lalu dia ke tempat saya. Sowanlah bahasa Ibrani yang kita. Oh ya, sowan ya. Dia datang masalah Gembala perkenalkan diri. Saya Mawar Simorangkir. Iya, nyanyi lah lagu tadi. Tapi itu juga bayar, karena dia masih pengagung nama hak tadi. Dia ganti tanpa saya beritahu. Dia tahu bahwa gereja Pemulihan Firman sudah memakai nama itu. Dia ganti menjadi Elohim. Mawar Simorangkir. Dan beberapa hari yang lalu juga saya kedatangan anggota DPR fraksi PDIP Komisi 7 Hukum Hadiah Nabi Kulu. Saya kenal baik dengan beliau. Karena memang waktu pencalonan beliau di dapil di Jawa Barat, Kabupaten Bogor khususnya, dia sering menyapa para gereja-gereja hanya untuk minta dukungan. Tapi di situ dia sampaikan kepada beliau dengan asistennya di Jawa Barat. Saya bilang, begini Bu, bagaimana menyikapi keadaan di Indonesia ini khususnya tentang perizinan peribadatan yang cenderung memang dipersulit. Saya katakan, beliau katakan kepada saya, begini Bang Pendeta, Bang saya Bang Pendeta. Pernah nggak ada teguran-teguran dari Muspika, Cibinong khususnya? Saya bilang pernah. Memang tempat kami ruko di sana, memang ketika saya meminta izin, dia katakan tidak diperlukan untuk gimana. Saya bilang Pak, saya di sini meminta izin demi untuk yang namanya persekutuan. Kalau Bapak bisa mendirikan majelis taklim untuk mengajar di rumah Allah, kenapa saya tidak? Argumentasi saya kan beliau bisa, tetapi dengan berdirinya waktu, dengan kekuatan doa yang terus kami naikkan untuk menjamak pribadi ini, yang itu Bapak ya sedikit daripada kereta Bapak ya berdiri dan baik, dan memang tidak menjatuhkan nama gereja, hanya di dalam saja itu seperti ini. Ini Bapak ya saya dipercayakan menjadi RT untuk lingkungan kompleks itu dengan berbagai denominasi gereja yang ada 10 gereja di situ, termasuk Pak PDIP di situ, DKI Gereja Kepala Iman Indonesia. Sebelah kami posisi, sebelah kami itu ada 4 gereja, DKI, DKI sama Oikos. Satu lagi di depan lagi Pak Jimmy Bunto di situ. Jadi Bapak itu dikasih Bapak ya, kemarin kepada Bapak kita hari ini bersedia untuk dikoreksi. Saya mengajak untuk kita semua, jangan sungkan kita harus terima setiap koreksi yang dibangun. Apalagi dengan dasar kebenaran. Siapapun yang mau kita seperti itu, positif oleh koreksi kita, terima yang terbaik. Nah, kalau kita mau tahan semua ini, di balik suatu pernyataan sifat mengkoreksi terhadap kita, ada pesan, ada message-nya Tuhan buat kita. Ada pesan Tuhan di balik semua kebenaran. Dan kita percaya ketika Daud ditegur oleh Elohim dan dia berani berkata bahwa dia minta diuji oleh Elohim, artinya dia sadar bahwa ketidaksempurnaan ada di diri dan kesempurnaan itu hanya jalan Allah. Jangan suka-suka kita itu. Jangan suka-suka kita menegur. Ditegur dan menegur itu suatu hal yang harus kita lakukan. Berarti menegur dan siap untuk ditegur. Saya punya cucu yang cukup boleh dibilang untuk usia anak-anak itu cukup amat sangat aktif ya. Saya tegur gini, panggil saya Opung ya, bahkan panggil Pak Manu pun Opung ya. Jadi gitu, saya nggak mau panggil Akong ya, panggil Opung aja karena Opung Manu, ya udah panggil Opung. Akong pun juga di Medan dikasih pakai Sinaga. Seperti begitu. Ya persoalan tadi, saya punya gambar di badannya. Maka saya bisa nolong badan kita kayak apa? Saya bilang tahu. Saya cerita dengan bahasa anak-anak. Begini saya bilang begini. Nah, aku boleh kok, saya nggak boleh gitu. Jadi kurang seperti itu. Nah, kadang-kadang Tuhan bisa memakai siapapun untuk mengingatkan dan menegur kita. Tuhan bisa memakai siapapun untuk menegur mengingatkan kita dengan berbagai cara Tuhan yang mungkin nggak pernah kita dengar, nggak pernah kita tahu dan kita pikirkan sebelumnya.
Ada banyak cara. Ada banyak cara. Pak Gembala ada nanya hari ini dari usahaan bersama saya cuma dia sampaikan salam buat saudara kita di tempat ini. Dia bilang, dia sempat ditegur Tuhan. Saya bilang, Pak Gembala, sadar dong ini suatu teguran itu. Teguran Tuhan. Iya, Pak Gembala. Jangan keraskan hati. Ada cara Tuhan. Kenapa ini harus terjadi? Ini loh yang harus terjadi. Ini loh yang harus terjadi. Ada beberapa poin yang saya sampaikan kepada beliau. Oh iya, Pak Gembala. Ini penting Bapak Ibu, penting sekali. Ada suatu bentuk pengakuan diri. Ketika pesan Tuhan melalui siapapun yang disampaikan sebagai bentuk teguran atau nasihat, terima dengan kerendahan. Saya pernah dikatakan di tempat ini memastikan untuk saya bertanggung jawab. Siapapun kita di tempat ini, ketika Tuhan menegur melalui siapapun, kita merasakan hati mohon maaf. Endingnya pasti menyesal. Tapi kalau kita terima dengan legowo, rendah hati, demi untuk kebaikan kita, itu akan membawa satu kemaslahatan orang dunia ini, kebaikan. Pak Gembala harus dengan sinar yang dikerjakan oleh Bapak yang untuk mengembalakan di sini. Dan kita sebagai kehidupan berjemaat di tempat ini, siap menerima orang yang berjemaat. Dan saya merasa Pak Gembala pun seorang pribadi yang rendah, siap untuk menerima input yang positif daripada gembala di jemaat. Seperti begitu. Dan saya percaya sekali. Dia usaha akademik, punya kompetensi, bidang hukum, ngerti persis. Bukan cuma hukum negara, hukum itu harusnya lebih menjadi prioritas beliau. Ya, hukum itu harus lebih menjadi prioritas beliau. Kasihlah Yahweh Elohim dengan segenap hati. Ada 4 poin, segenap jiwa, segenap hati, dan kekuatan ada 4. Dan yang vertikal kepada Yahweh, horizontal bersama, kasihlah samamu seperti diri sendiri. Ini harus menjadi skala prioritas. Ya bersyukur beliau seorang advokat plus jabatan sekuler lain, bersyukur. Tapi ini harus kita prioritaskan. Hukum yang terutama tadi hukum kasih. Seperti itu. Dan kita semua Pak Gembala Haposa, Pak Yakobus Sabar, Pak Sony Lukis, semua kita punya kapasitas masing-masing. Siapa di sini jika saya bertanya itu sebagai seorang suami, ketika istri menegur dia kita tidak terima? Tentu pasti ada kalau kita mau jujur. Iya, betul nggak? Iya. Sekarang masuk saya. Iya. Dari mana Pak Ulama? Juga. Pertanyaan kunjungan tanda kutip tadi dalam benak dia membayangkan. Karena masa lalu saya. Iya, masa lalu saya sih. Saya bilang udah lalu lupakan masa lalu itu yang penting kau lihat hari ini suami hidup untuk kebenaran dan dalam kebenaran. Sering kali-kali begitu kan? Kita pun sering kali menegur istri kita. Saya kebetulan punya kebiasaan kalau nasi yang tersisa itu dibikin kerupuk gendar ya, Bapak Ibu pernah mencicipi di sini kan? Itu made in istri saya itu luar biasa, higienis lah, non boraks. Benar, cuma raih kodok mau putih. Sekali waktu nanti kita berbalik. Tapi sering saya bilang, jangan terlalu sering bikin bajunya, karena memang prosesnya manual lama gitu, pakai botol satu-satu, dia jemur segala macam, lama gitu kan. Terus setengah aja sudah, sampai nyaris lupa diri makan pun lupa gitu, saking asiknya bikin gendar tadi, timbul airnya, maknya terganggu, saya bilang itulah. Itu jiwa bayar ketika saya nasihat saya tergoda, saya kritisi dia, yang mulai menata. Sering kali hal-hal kecil kadang-kadang yang bersifat mendidik, menegur, mengingatkan kita, itu harus kita terima, harus kita terima. Tadi pun yang bangunkan isi saya, setengah 5 saya sudah bangun, kapan untuk punya klien. Terima kasih. Saya punya kebiasaan seperti itu. Terima kasih. Disiapkan segala sesuatu, teh manis, potong roti, meskipun saya sarapan lagi nasi kuning di luar sana. Perjalanan cukup jauh, lapar juga saya. Itu Bapak Ibu. Pokoknya kita hidup di dalam Tuhan itu luar biasa. Kita mengikuti aturan Tuhan. Meskipun kita hidup dunia dengan berbagai macam aturan yang ada, tapi ikuti aturan Tuhan dengan sungguh dan benar itu luar biasa. Tadi ketika saya mendengar kesaksian dan pujian dinaikkan, ada suara sopan dari nyanyikan oleh Johnson tinggal dari tempat itu. Saya seolah-olah berada di satu dimensi samanya. Iya. Dan saya percaya ketika pujian kita dinaikkan dengan iman dan sungguh-sungguh, itu atmosfer surga terbuka.
Dan malaikat Tuhan pun berkenan. Dan hari ini pun di tempat ini pun hadiratnya masih terasa. Coba kalau kita terus kita akan adopsi dari umur itu pelayanan itu luar biasa. Grafir saya mau katakan secara iman prophetik saya akan berkembang menjadi suatu gereja yang luar biasa. Menjadi berkat dan merambah. Bekasi saya menangkan melalui grafir. Imani hari ada tugas tanggung jawab yang harus kita berikan. Ya, jadikan gereja ini berkat untuk kemuliaan. Ya. Tiga dikatakan apa? Kalau kita bekerja sekolah untuk anak. Jangan ada pertimbangan batasan kita bekerja melayani tempat ini bukan untuk menghasut mesin anak, tidak, buat Elohim. Buat Elohim, Bapak Ibu. Melayani Elohim bukan hanya sebagai seorang gembala, kita rapi-rapi kayak tadi, saya terharu ketika melihat gembala kosan, rapi-rapi pisau dan lain sebagainya. Memang nilainya sama. Seorang gembala dan hanya cuma untuk nyusun sama nilai. Itu melayani. Selama kita melayani, memang hati kita yang melayani untuk Tuhan. Tidak perlu ada pertimbangan. Sekalipun pernah terjadi di gereja GPFS di sini. Manuver keluar sana. Udah capek-capek nyusun kursi novel gereja, nggak ada peka wadah. Orientasinya datang ke Tuhan yang mencari profit. Kalau mencari profit minta pada situasi aku itu apa kan begitu. Betul tidak? Banyak loh orang begitu melayani ada suatu motivasi pabrik tersebut. Ada banyak Bapak Ibu. Ada banyak. Dan pertanyaan seperti ini pernah diajukan kepada saya. Saya selama COVID terjadi dipercaya oleh Tuhan dari sebuah lembaga yayasan rumah duka di Cibinong melayani lebih kurang 25 pasien yang semua COVID di tempat pemakaman berbeda. Saya pengurus PKS di Kabupaten Bogor. Dari sekitar 676 pendeta interdenominasi, satu pun tidak ada yang mau. Petugas rumah duka melapor saya, Pak Gembala siap, kapan pun saya diminta untuk melayani sesi. Lalu bagaimana bisa? Orang meninggal ada yang mau melayani, herois kan? Orang Kristen nggak begitu. Semua pada ketakutan, saya nggak harus tahu. Kalaupun saya harus mati ketika melayani orang itu, itulah yang terbaik. Itu Bapak yang sehari ini. Saya melayani Pondok Rancak, Pondok Rama, bahkan sampai di daerah Jombor sana, Chile, sampai San Diego dia semua COVID dimakamkan makam khusus, semua petugasnya KPD lengkap. Saya hanya bermodalkan masker top dengan firman yang saya sampaikan. Pernah ada yang bertanya itu kepada saya, berapa saya harus kasih PK Pak Gembala waktu? Saya melayani jiwa yang berharga dan ada nilai di hadapan Tuhan. Ini nilainya lebih daripada yang kamu tawarkan untuk saya. Bukan itu kira saya. Enggak dikasih PK pun saya siap. Ini punya balasannya nanti di masa pagi. Ya, saya percaya itu. Tapi ada begitu banyak bagi satu orang itu menyatakan seperti tidak salah juga. Tapi kalau saya jawab dengan rupiah sekian, saya sudah masuk dalam konsep dunia. Saya nggak mau ini. Saya melayani memang untuk jiwa-jiwa yang butuh keselamatan melalui firman yang harus saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Bapak ya. Firman Tuhan hari mengingatkan kepada kita untuk kita jangan segar-segar ketika ada satu teguran atau koreksi yang memang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jadilah kita pribadi seperti Daud yang mau berani berkata bahwa pujilah aku. Tahirkanlah hatiku dan batin supaya mata kita tertuju kepada kita. Ketika kita berbuat salah, mindset kita keliru tak layak. Kita bersikap kepada siapapun dengan konsep yang sama. Cepat-cepat minta ampun. Ampuni hal ini. Ampuni hal ini. Ada satu metode yang saya mau sampaikan kepada kita di tempat ini. Konsep meminta ampun kepada Bapak. Saya pribadi pernah melakukan dan ini luar biasa. Usia saya sudah 62 tahun ini. Ketika hidup saya Tuhan menegur, mengingatkan, mengkoreksi saya. Ketika hidup Tuhan, dosa apa yang belum saya mintain ampun?
Secara visual, Tuhan perlihatkan kepada saya, ini loh, saya teringat flashback beberapa tahun yang lalu. Kalau tidak, ini akan membawa dan berdampak amat sangat tidak baik buat kehidupan kamu. Amat sangat tidak baik. Dan saya selalu memakai metode ini. Divisualisasikan. Ini yang berbeda aku, saya teringat ini. Jujur saya katakan, saya sering curi tolong ayam pohon. Usia SMP, ya, karena susahnya hidup. Lewat suatu kampung, ada yang orang di kampung sudah ada tempat ayam bertelur itu di pagar rumah samping rumah. Saya lewat mengenal ada orang coba tiga ayam dia begini. Itu Kalimantan. Setiap hari saya lewat situ, mungkin yang pemilik ayam tadi bingung kok setiap hari ayam gue bertelur kok hilang terus kalau ternyata kuncinya ini. Di situ yang membuat saya jadi hukum jadi ingat. Saya berdatang minta ampun kepada keluarga ini sudah lama pemiliknya. Tapi saya mengakui dengan Tuhan. Dan Tuhan menjadi saya. Jadi maka itu dikasih oleh Bapak ya. Ada banyak cara Tuhan melakukan mengoreksi. Bisa melalui ini. Bisa melalui hal yang tidak pernah kita pikir sebelumnya. Melalui siapapun yang terang. Kita anak kita. Kita lingkungan di mana kita bekerja. Ada cara Tuhan melakukan. Sikap dengan bijak. Uji segala sesuatu dari kebenaran. Kalau itu teguran untuk buang hati, ada hal harus kita bereskan penting. Tuhan terima kasih untuk teguran ini. Ada hal yang salah dalam diri saya. Biarlah kuasa Tuhan yang bekerja. Kalau Roh Kudus perbaiki dan tolong mampukan kita dapat melakukan. Ada satu bentuk pengakuan diri dan kebenaran ketika bicara melakukan. Jadi selalu dikasih Bapak ya. Kesatuan kita hari ini kita harus siap menerima koreksi dari orang yang berdasarkan Tuhan Timotius 3:16. Firman Tuhan itu memang untuk menegur, mengingatkan, mendidik. Saudara dikasih Bapak Ibu, saya mau katakan, mari kita tetap solid dalam Tuhan. Ketika bagaimana kita di tempat ini menegur selaku jemaat itu mengurus, jangan suka terima dengan kebenaran. Begitu pun saya percaya bagaimana kita di sini pribadi kebenaran. Ada doa oleh semua dunia. Untuk dia juga mau menerima suatu input yang positif dari para jemaat yang tentunya bertanggung kemuliaan Allah. Bapak yang berterima kasih untuk kesatuan bagi gereja Tuhan tetap ini. Bahwa sesungguhnya kami adalah pribadi yang siap untuk selalu kau tegur, engkau koreksi. Bukan pribadi-pribadi selalu menolak setiap teguran daripada Tuhan sendiri. Seringkali kami harus jujur dan berani mengakui, Pak. Ketika ada begitu banyak orang mengingatkan menegur kami untuk kebaikan, kami merasa diri kami paling benar dan menganggap diri kami yang terbaik dan paling benar orang lain salah. Hal itu seringkali muncul ada dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Bapak firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kami semua. Untuk kami siap menjadi pribadi seperti Daud atau Daud yang mau mengakui, mau menerima segala teguran-teguran untuk kebaikannya. Bukan sebagaimana pribadi Saul yang bertolak belakang dengan cara berpikir seorang Daud. Tuhan kami percaya gereja di tempat ini, Engkau yang berkenan, Engkau yang memiliki awal. Karena firman Tuhan katakan ketika Tuhan sudah membuka, tidak ada satu kuasa dalam menutupnya. Gereja ini milik Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan kepada pengurus gereja sebagai gembala, pengurus yang ada jemaat yang dipercayakan yang ada saat ini, bahkan yang akan terus ada untuk gereja ini, itu adalah milik Tuhan. Bapak terima kasih Engkau menjadikan kami pribadi-pribadi yang mengenal Engkau. Dan kami bersyukur Bapak, berterima kasih anugerah Engkau mengenalkan sebagai pribadi yang berharga. Bahkan Kau jadikan di jembatan Engkau sendiri ya Bapak. Terima kasih Bapak ya. Waktu ketika kekuatan hikmat Roh Kudus Tuhan memampukan hamba-Mu di tempat ini. Pak Gembala hasil Sinata yang Tuhan percayakan menjadi gembala tempat ini. Ada tugas tanggung jawab yang cukup berat secara manusia. Tapi kami percaya Engkau Emmanuel, Elohim yang beserta dengan kami, yang memampukan beliau untuk menggembalakan apa yang Tuhan percayakan kepada. Pun demikian dengan kepala Haposan Utapea dan pengurus lainnya di tempat ini. Bapak inilah kami. Inilah gereja, tumbuh hamas
yang memiliki peran fungsi masing-masing yang Tuhan percayakan. Biar sinergi daripada Tuhan sendiri melalui Roh Kudus yang memampukan keluarga besar gereja Gereja Indonesia Bekasi ini menjadi alat untuk kemuliaan nama Bapa. Hikmat Roh Kudus Tuhan terus ada dalam pribadi-pribadi yang Tuhan percayakan, baik pengurus gereja, gembala sidang, dan keinginan yang dipercayakan. Terima kasih Bapak ya. Kami meminta dengan iman kepada Bapa, mampukan bagi gereja di tempat ini seluruh keinginan yang ada untuk mengerti isi hati dan kehendak Bapa. Kalau selama ini seringkali kami meminta berkat-berkat dan berkat, tapi kami lupa, bahkan abai untuk mengenal dan isi hati Tuhan. Tuhan ampuni kami. Dan biar saat ini kami melalui firman Tuhan hari ini kami ditegur, dikoreksi oleh Engkau sendiri ya Bapa. Jadikan gereja keinginanmu di tempat ini pribadi-pribadi yang mengerti isi hati dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa bagi setiap kursi-kursi yang ada, bahkan untuk area teritorial tempat gereja ini ada. Biar kemuliaan Bapak Yahweh ada di tempat ini. Shalom Tuhan ada atas gereja tempat ini. Kemuliaan Bapa dan Malaki sampai Kados mengawal berjaga-jaga di tempat ini, dan seluruh kehidupan yang dipercayakan ada dan terus akan bertambah ada di tempat ini. Kuasa kemuliaan Bapa menyertai. Terima kasih Bapak ya. Terpujilah Engkau ya Elohim Kados, Shem Adonai Yeshua HaMashiach Walbahan Kodes, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin.